Tapi videonya belum tampil. Oh ya, belum saya ini ya, belum saya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. 3, 2, 1. Tapi videonya belum tampil. Oh ya, belum saya ini ya. Tes. Kang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah yang insya Allah hari ini kita akan kembali bertemu dalam kajian tasawuf Jumat subuh yang seperti biasa akan disampaikan oleh Ustadz Fit Hizbullah Haidir. Beliau merupakan sekretaris Stiksi Sendang Agung Lamongan ya Ustadz ya. Betul, betul. Apa itu Stiksi itu Ustadz? Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islam. Itu berarti sekretaris posisinya berarti ini apakah sebuah lembaga atau sekolah yang bagaimana Ustaz? Ya kampus, kayak perguruan tinggi begitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah insya Allah bisa membuat Jumat kita menjadi lebih berkah. Ya, karena Jumat merupakan katanya nih Ustaz ya yang pernah saya dengar hari rayanya umat Islam setiap minggu, insya Allah. Adapun materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini terkait dengan rahasia puncak pengetahuan tertinggi. Ini masalah apa yang akan dibahas di dalamnya, saya pun masih tanda tanya Ustaz. Jadi kita akan nanti akan kita dengarkan sama-sama kajian apa yang beliau akan ulas dalam materi ini. Agar tidak berpanjang lebar, kepada Ustadz Fit Hizbullah Haidir kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati teman-teman pimpinan dan juga tim di Madrasah Ukhuwah dan wabil khusus juga Ketua STIMIK Bandung, Mas Dr. Abdurrahman beserta tim. Dan hari ini, pagi ini kita ditemani oleh yang pertama moderator kita, Kang Deddy, yang selalu setia menemani kita setiap Jumat pagi. Dan juga Mas Adit, yang Masya Allah juga menemani kita di belakang layar, tapi menjadi penentu juga bagaimana proses kajian kita ini berjalan dengan baik. Pertama tentu saja saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut berproses mensukseskan acara ini, dan juga kepada para hadirin, pada peserta yang
ikut pada kajian pagi ini. Kita setelah bertahmid tadi di awal dan bersolawat kepada Rasulullah, kita ingin langsung membahas topik kita, topik yang insya Allah ini menjadi lanjutan dari topik-topik sebelumnya, yang sebelumnya bahasan kita juga masih tentang ilmu, yaitu godaan setan dalam proses mencari ilmu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rahasia puncak pengetahuan tertinggi. Pertanyaan mendasar kalau kita ingin kaji puncak rahasia pengetahuan tertinggi adalah seperti apa sih pengetahuan tertinggi itu? Kalau ada pengetahuan tertinggi berarti ada pengetahuan terendah. Terus rahasianya apa kok sampai kemudian menjadi pengetahuan tertinggi? Apakah pengetahuan itu berupa sesuatu yang kita sudah capai dalam proses kita itu mencarinya, atau bentuk pengetahuannya sehingga dia menjadi pengetahuan tertinggi, dan seterusnya. Nah, karena itu kita ini perlu mengkajinya. Nah, sebenarnya pengetahuan tertinggi itu, kalau dari beberapa literatur, misalnya dari kitab Sirrul Asrornya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau dari Al-Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi, pengetahuan tertinggi itu dikaitkan dengan surah Al-Isra ayat 85 yang tadi di awal saya sampaikan. Meskipun itu secara spesifik terkait dengan ruh. Yani yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Memang terkait dengan ruh. Nah, ruh itu berarti yang diberikan kepada kita sebagai ilmu untuk diketahui itu sangat sedikit. Karena sangat sedikit, orang yang mengetahuinya pun sangat sedikit. Gitu. Nah, ayat-ayat ini kemudian menjadi satu prinsip, satu pijakan, satu dalil, satu pegangan bahwa pengetahuan tertinggi itu terkait dengan ilmu yang sedikit itu. Nah, kemudian ada yang menyimpulkan begini, bahwa pengetahuan tertinggi sejatinya adalah pengetahuan tentang diri kita sendiri. Karena ruh itu menyangkut diri kita sebenarnya. Ruh itu menyangkut apa yang ada pada diri kita. Apa yang secara zahir ataupun batin nyata ada. Dan karena tentang diri kita, maka sejatinya pengetahuan tertinggi itu kemudian hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu saja. Karena itu termasuk ilmu yang sedikit tadi. Nah, karena itu kemudian pengetahuan tertinggi itu apa? Yaitu pengetahuan tentang diri kita sendiri. Nah, dalam sebuah maqalah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui secara sadar tentang dirinya, maka dia itu telah mengetahui Rabbnya. Ada syair bahasa Arab yang terkait dengan itu, yaitu dikatakan bahwa yakni ana Ahmad bila mim wa ana Arab bila ain. Saya adalah Ahmad yang tanpa mim, dan saya adalah Arab yang tanpa ain. Kalau Ahmad tanpa mim itu berarti kan Ahad. Kalau Arab tanpa ain itu berarti Rabb. Nah, sejatinya dalam kaitan dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bahwa pengetahuan tertinggi itu adalah pengetahuan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sejauh orang kemudian memahami, sejauh orang kemudian menghayati dirinya terkait dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara sadar dia
hayati secara sadar, dia renungkan dan kemudian amalkan berserta konsekuensinya, maka orang itu akan mendapatkan pengetahuan tertinggi. Nah, karena pengetahuan tertinggi itu terkait dengan diri sendiri. Nah, tadi di ayat yang di surah Al-Isra itu memang terkait dengan ruh. Al-Imam Tabatabai, Ayatullah Tabatabai, dalam salah satu kitabnya tentang Al-Hikmah. Al-Hikmah ini nanti dikaitkan, kalau dalam filsafat itu disebut ontologi, tentang metafisika. Beliau mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari 4 elemen. Elemen yang pertama adalah elemen jasmani. Elemen yang kedua adalah elemen nafsu, jiwa. Kemudian elemen yang ketiga adalah akal. Dan elemen yang keempat adalah ruh. Nah, jasmani kita, Masya Allah, kita misalnya disebut di Al-Quran sebagai ahsanut taqwim. Baik dari sisi apapun dibandingkan dengan yang lain-lain. Misalnya tentang perbandingan jasmani kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kita ini kalau tersenyum, Masya Allah senyumannya tulus, senyumannya itu kita berikan yang paling tulus kepada siapapun, maka yang muncul dari wajah kita adalah wajah ilahi. Gitu. Yang muncul dari wajah kita adalah wajah Rabbani. Wajah ketuhanan. Wajah Rahman dan Rahim. Nah, itu baru dari jasmani. Jasmani kita Masya Allah lengkap. Ada 2 mata yang membuat kita kemudian melihat. Dibandingkan makhluk-makhluk lain, Masya Allah mata kita ini paling indah. Hidung kita juga paling indah. Lisan, mulut kita paling indah. Telinga kita paling sempurna. Ahsanut taqwim. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini pada diri kita sendiri itu dari jasmani saja, kalau kita betul-betul menyadarinya, maka akan berupa refleksi tauhid. Refleksi kesadaran kita bahwa kita itu memang orang yang sama sekali sebenarnya sempurna dalam ketidaksempurnaan. Allah menciptakan kita dalam kesempurnaan dan hanya Allah lah yang maha sempurna. Maka ketika kita mengejek diri kita sendiri, sejatinya kita tidak bertauhid karena kita mengejek yang maha menciptakan kita, yang maha sempurna menciptakan kita, sehingga kemudian kita tidak bertauhid di situ karena kita mengejek. Ini secara sejati, secara rahasia. Nah, itu jasmani. Kemudian ada nafs, ada jiwa. Jiwa ini macam-macam. Kalau disebut di Al-Quran itu nafs itu bisa diartikan diri, bisa diartikan iradah, kehendak, bisa diartikan hawa, kemauan, keinginan. Bisa juga diartikan idea kita. Ide-ide yang muncul pada diri kita. Nah, keseluruhannya pada jiwa itu, kalau kita hayati juga, jiwa yang bersih itu menghasilkan bentuk dari perwajahan kita yang juga sempurna bercahaya. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan tauhid, jiwa kita dekat dengan tauhid, maka ada nur, ada cahaya yang kemudian terefleksi dari wajah kita. Nah, masalahnya kadang-kadang jiwa kita kalau misalnya dikaitkan dengan keinginan misalnya. Keinginan-keinginan yang kita inginkan itu kadang-kadang jauh dari ekspektasi kita. Kita ingin begini, yang muncul adalah begini. Kita berkehendak begini, yang terkabulkan adalah begini. Nah, kalau kita menyadari bahwa jiwa kita itu sejatinya adalah jiwa yang berada di dalam kehendak cahaya Allah, maka kita itu gimana? Kita itu yang menerima begitu saja, lalu kemudian menghayatinya, dan lalu jiwa kita mengikuti apa yang sudah digariskan Allah kepada kita. Sama dalam misalnya orang berdoa.
Yang berdoa itu kan tidak sekedar lisan, tapi jiwa kita juga. Orang kalau terlalu banyak permintaannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu kan kadang-kadang tidak dikabulkan sama Allah. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Ilustrasi ini misalnya ada dua orang yang berdoa. Yang satu doanya Masya Allah, panjang lebar sekali. Banyak sekali permintaannya. Ya Allah, saya pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Banyak sekali permintaannya. Lalu kemudian ada satu orang lagi yang berdoanya biasa saja. Biasa saja doanya. Dan doanya itu fokus. Doanya itu yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, maka kemudian ternyata dalam perjalanan waktu doa itu yang dikabulkan adalah doa orang yang berdoanya biasa-biasa saja ini, yang sesuai kebutuhan tadi. Nah, lalu bagaimana perbandingan jiwa dari dua orang ini? Yang satu mengatakan, ya Allah, saya ini sudah berdoa panjang kayak lebar. Tapi kok yang dikabulkan justru orang itu. Allah ini jangan-jangan gak adil Allah ini. Allah ini jangan-jangan ada kesalahan ini dalam menentukan doa yang dikabulkan yang mana. Nah ini kan jiwa ini ada dua perbandingan doa itu, ada dua perbandingan jiwa juga. Nah karena itu jiwa yang lurus, jiwa yang bercahaya, dia itu benar-benar harusnya dan sejatinya mengarah kepada apa? Mengarah kepada qanaah, menerima. Qanaah dan menerima. Nah, jiwa yang lurus, jiwa yang bercahaya, dia itu sama dengan ilustrasi ini kan sebenarnya. Ada orang sakit. Sakitnya itu sakit flu. Dia ke dokter lah. Dia ke dokter. Harusnya kalau dia itu jiwanya pas begitu, dia minta sama dokter. Dokter, saya sakitnya influenza. Mohon sarannya kira-kira obatnya apa yang pas. Maka dokter akan memberikan sakit influenza. Tapi ada orang yang sakit seperti ini, influenza gitu, kemudian ke dokter, lalu dia bilang, dokter saya ini benar-benar suka obat. Saya ini sakit influenza, tapi saya karena suka obat, tolong saya dikasih obat jantung, obat liver, obat sakit kepala, obat diare, macam-macam obat. Nah, kalau dia minum obat itu, maka yang terjadi bukan sembuh. Allah Maha tahu kapan jiwa yang meminta sesuai kebutuhan itu diberikan dan tidak. Karena itu kaitannya dengan tadi, dengan jiwa tadi, orang dalam berdoa, orang dalam meminta kepada Allah dengan jiwanya yang lurus, jiwa yang bercahaya, jiwanya yang bertauhid, dia mintanya sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian di dalam diri manusia ada akal. Akal ini macam-macam ininya, poin refleksinya. Di antaranya, biasanya akal ini kalau di Al-Quran itu tidak pernah disebut dalam bentuk isim, dalam bentuk kata benda. Dia disebut berkali-kali di Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Artinya memang berakal itu, bernalar itu berproses. Nah, karena berproses, maka nalar itu yang terbaik adalah menuju kepada ghayatul ghayah. Kepada tujuan akhir yang paling akhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terkait dengan ruh ini karena memang sesuatu yang diberikan sedikit, karena itu yang dipergunakan dalam lafal di surah Al-Isra 85 itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak memberikan kepadamu minal ilmi, tentang ilmu ruh itu, illa qalila, kecuali sedikit. Nah, karena memang apa? Karena terkait ruh ini, orang yang memahaminya nanti hanya sedikit orang saja. Dan hanya yang diberikan pengetahuannya oleh Allah SWT. Nah, para hadirin, para peserta yang dimuliakan Allah, jadi pengetahuan tertinggi itu sejatinya adalah pengetahuan tentang diri sendiri.
Semakin kita paham tentang diri sendiri, maka kita semakin paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin memahami fisik kita, bahwa fisik kita ini yang sempurna. Itu Masya Allah terkait dengan tauhid. Kemudian tadi nafs kita, jiwa kita pahami dengan baik. Itu juga akan sama. Akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memahami akal kita, memahami ruh kita, maka kita juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan penting berikutnya adalah, kalau misalnya pengetahuan tertinggi itu terkait dengan diri yang hubungannya sama tauhid, kenapa dia menjadi pengetahuan tertinggi? Kenapa pengetahuan tentang diri sendiri menjadi pengetahuan tertinggi? Ya, pertama karena terkait dengan tauhid. Tauhid itu sejatinya adalah kalimat tertinggi, kalimat paling agung yang diajarkan Allah kepada Rasul-Nya untuk supaya orang itu memahami bahwa dirinya itu tidak sempurna memang. Karena tidak sempurna, maka dia harusnya apa? Dia tidak lagi berlaku yang lakunya itu laku-laku yang kurang tepat di hadapan Allah. Nah, karena itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar, itu ada 24 jumlahnya. Hurufnya itu ada 24. La ilaha illallah itu 12. Ya kan? Lam, alif, la, 2. Ilaha, alif, lam, ha, 5. Illa, alif, lam, alif, 8. Kemudian lafaz Allah, alif, lam, ha. Jadi 12. Kemudian Muhammadur Rasulullah, mim, ha, mim, dal. 4. Ra, sin, waw, lam. 8. Kemudian lafaz Allahnya ada 4. Jadi 12 juga. Jadi 24. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kalau orang memahami tauhid, maka dia tidak akan pernah bertauhid dan menghilangkan tauhid. Artinya dia tidak akan pernah menghilangkan tauhidnya, maksud saya. Sedetik pun. Dan karena 24 jumlahnya, maka orang bertauhid itu seharusnya adalah 24 jam. Dia bertauhidnya 24 jam. Tidak misalnya 1 jam yang lalu bertauhid, 1 jam kemudian tidak bertauhid. 1 jam kemarin dia bertauhid, 1 jam di hari yang lain dia tidak bertauhid. Tidak begitu. Dalam 1 hari dia harus bertauhid. Selama 24 jam dia harus bertauhid. Nah, di dalam tauhid itu kan ada nur. Ada nur. Nah, nur ini adalah cahaya Allah. Cahaya Allah itu terkait dengan ilmu. Nah, karena itulah maka orang yang memahami dirinya, kemudian dikaitkan dengan Tuhannya, dia akan ada keterkaitan nurnya. Dan lalu dia bercahaya. Ilmunya pun bercahaya. Ilmunya pun menjadi bersinar. Ilmunya menjadi Rabbani. Kita tahu sebelum-sebelumnya, seperti pembahasan di hierarki ilmu, ilmu itu yang terpenting bukan ilmu yang dipelajari saja. Tapi ilmu yang diterima dari Allah, kemudian menjadi amaliyah yang istiqomah. Nah, itu yang terpenting sejatinya. Yaitu ilmu itu menjadi bercahaya karena kita benar-benar mengamaliyahkan ilmu itu dalam keseharian kita yang dilakukan lillahi ta'ala. Nah, kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, ini kita dalam tradisi tasawuf itu, Rasulullah itu dalam proses penciptaannya, dia adalah cahaya. Dia adalah bahkan menjadi cahaya yang paling sempurna di antara cahaya-cahaya lain. Sampai ada
istilah dalam tasawuf itu, jika tidak karena Nur Muhammad, Allah itu tidak akan menciptakan langit bumi dan alam semesta seisinya. Maksudnya itu bukan kemudian Allah bergantung kepada sesuatu, tapi maksudnya adalah bahwa Allah itu sudah men-setting. Allah itu dalam proses menciptakan alam semesta ini sudah men-setting. Settingnya apa? Bahwa settingnya adalah cahaya-cahaya itu berada dalam lingkar Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang yang ingin bercahaya, maka dia harus bertauhid yang sempurna, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sehingga dengan tauhidnya itu kemudian orang menjadi apa? Menjadi benar-benar melakukan segala sesuatu itu benar-benar lillahi ta'ala. Nah, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah ini kan uswah hasanah. Uswah hasanah. Nah, karena itu Rasulullah ini adalah citra diri tauhid itu sendiri. Rasulullah adalah persona dari makhluk Allah yang paling memahami, paling mengerti, paling mengetahui dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah tidak pernah berlebihan dalam membangun kehendak, iradah, dan juga keinginannya. Rasulullah juga tidak pernah berlebihan dalam hal apapun. Rasulullah mencontohkan hal-hal yang baik. Rasulullah memberikan teladan yang baik. Karena citra diri Rasulullah SAW adalah citra diri tauhid itu sendiri. Nah, uswah hasanah seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada kajian psikologis ya, dan juga kajian falsafi dari misalnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib tentang uswah hasanah ini. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan itu ada 3. Kecerdasan itu ada 3. Seperti kita tahu bersama, ada kecerdasan intelektual, intelligence quotient. Kemudian ada emotional quotient, kecerdasan emosional, dan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 kecerdasan ini sekaligus. Dan kecerdasan yang 3 ini ditambah lagi dengan kecerdasan uswah, kecerdasan memberikan contoh. Nah, karena itu kemudian uswah hasanah ini disebut oleh beberapa orang, beberapa ahli, disebut al-hikmah al-muta'aliyah atau al-dzaka al-muta'ali, kecerdasan paling tertinggi. Karena itu orang yang memiliki uswah hasanah sekaligus plus 3 kecerdasan tadi, dia pasti memiliki pengetahuan tertinggi. Bagaimana membuktikan bahwa uswah hasanah itu adalah sebagai kecerdasan tertinggi? Thus, kemudian orang yang memiliki uswah hasanah itu memiliki pengetahuan tertinggi. Yaitu begini, orang cerdas secara intelektual belum tentu cerdas secara emosional. Ada orang cerdas, tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan amarahnya, tidak mampu mengendalikan keinginan-keinginannya. Sehingga kecerdasannya itu kan kemudian berujung kepada sesuatu yang tidak perlu. Ada satu cerita, itu cerita tentang beberapa orang yang IQ-nya melebihi ambang batas tertinggi dari IQ orang-orang biasa. Nah, justru orang ini kemudian seperti tidak normal. Seperti tidak normal.
Nah, orang ini karena cuma memiliki intelligent quotients, dia tidak memiliki kecerdasan emosi, emotional quotients, dia sangat betul-betul mengandalkan intelligent quotient-nya ini. Sehingga segala hal itu kemudian dinilai dari intelligence quotient. Kecerdasannya itu kemudian dinilai dari kecerdasan intelektual ini saja. Nah, padahal tadi seperti kejadiannya kemudian, karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan emosinya, maka yang muncul kemudian dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang lain. Dia tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan orang-orang lain. Nah, sehingga kemudian orang ini menjadi apa? Menjadi semacam disebut tidak normal karena dia tidak bagus dalam interaksinya dengan orang-orang lain. Tapi ada kemudian orang yang memiliki kecerdasan emosi. Dia sabar, dia dapat mengendalikan dirinya. Tapi mungkin orangnya kurang cerdas. Ada mungkin yang seperti itu. Gitu. Ada juga yang punya spiritual quotient. Dia suka berefleksi. Dia ibadahnya Masya Allah rajin istiqomah. Dia itu kemudian juga sering mengaitkan keadaan dirinya dan kejadian-kejadian yang berada di sekitarnya itu dengan sesuatu yang secara spiritual menghasilkan hikmah-hikmah. Tapi kalau ini terpisah, ya, kecerdasan-kecerdasan ini terpisah, tidak komprehensif, itu menjadi apa? Menjadi ya tidak sempurna juga begitu. Apalagi tanpa diselingi dengan uswah. Tidak bisa diberikan dengan uswah. Contoh misalnya, orang yang cerdas tadi karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa kita contohkan, dia tidak bisa memberikan contoh. Orang yang punya kecerdasan emosi, tapi untuk dirinya sendiri itu juga tidak bisa memberikan contoh. Orang yang ahli ibadah, tapi untuk dirinya sendiri juga tidak bisa memberikan contoh. Nah, Rasulullah Muhammad SAW, kita kenal beliau fatwana, cerdas. Nah, fatwana itu terkait dengan intelligence quotient tadi. Rasulullah cerdas. Oh, tapi Rasulullah ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis karena memang waktu itu tidak ada tradisi baca tulis dalam tradisi Arab. Meskipun ada beberapa yang bisa nulis. Tapi bukan berarti orang yang tidak bisa baca tulis tidak cerdas. Rasulullah cerdas kan. Nah, kemudian Rasulullah secara emosi, Masya Allah. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW, setiap pagi, setiap menuju ke Makkah, ke Masjidil Haram, dilempari kotoran onta. Tapi balasan Rasulullah tidak pernah membalas dengan sesuatu yang tidak baik. Rasulullah justru kemudian memberikan uswah. Apa uswahnya? Ketika si pelempar kotoran onta itu sakit. Justru beliaulah yang pertama kali menjenguk sebelum teman-teman yang bersekongkol dengannya untuk menyakiti Rasulullah itu menjenguknya. Itu luar biasa. Kecerdasan emosi yang Masya Allah itu luar biasa. Kemudian Rasulullah, siapa yang dapat menyaksikan bahwa Rasulullah itu bukan ahli ibadah? Bahkan ketika beliau itu sudah dijamin surga oleh Allah. Tapi beliau kemudian mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa sih kok masih sholat sampai kakinya melepuh? Kenapa kok masih istighfar minimal 70 kali sehari? Kenapa sih kok sampai ngoyo? Nah, beliau itu secara spiritual Masya Allah juga cerdas. Dan memberikan contoh kepada umatnya. Memberikan contoh. Nah, gabungan tiga kecerdasan ini adalah gabungan dari kecerdasan yang komprehensif holistik. Yaitu kecerdasan yang secara keagamaan atau kecerdasan yang secara terkait dengan diri kita, itu kecerdasan yang tertinggi. Karena kecerdasan tertinggi, maka pengetahuan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW terkait dengan tauhidnya tadi adalah pengetahuan tertinggi.
Nah, pertanyaan berikutnya, di mana rahasia puncak pengetahuan tertinggi? Rahasia puncak pengetahuan tertinggi sebenarnya terletak dalam uswah tadi. Dalam uswah yang kaitannya dengan tauhid, dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa rahasia puncak pengetahuan tertinggi itu terdapat pada uswah dan juga kaitannya dengan tauhid? Karena mungkin ada orang yang bisa memberikan uswah. Seperti mungkin Mahatma Gandhi. Seperti mungkin Mother Teresa. Bisa memberikan uswah juga. Tapi seperti dikatakan oleh Ibnu Arabi, tauhid itu justru membuat orang bercahaya lahir batin, dunia akhirat. Kalau cuma mampu memberikan uswah, tapi tidak bertauhid, bisa jadi itu untuk kepentingan duniawi. Karena kalau bertauhid, seperti di surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Uswah hasanah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bertauhid dan hanya bisa ditiru untuk melaksanakannya oleh orang yang juga bertauhid. Yaitu apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Nah, jadi rahasia puncak pengetahuan tertinggi ada pada uswah dan tauhid. Orang itu berpengetahuan, kemudian diselingi atau dibarengi dengan uswah, dibarengi dengan keteladanan yang baik, lalu plus dengan niat tauhid lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi pengetahuan yang hebat. Begitu pula orang yang secara emosi mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya. Lalu disertai dengan uswah, keteladanan yang baik, plus dikaitkan dengan pijakan tauhid, maka dia akan menjadi pengendalian emosi yang luar biasa. Begitu pula orang yang secara spiritual, dia mengerjakan spiritualitasnya dengan baik, disertai uswah hasanah, keteladanan yang baik, plus dikaitkan dengan pijakan tauhid, maka dia akan menjadi spiritualitasnya yang hebat. Nah, karena itu kita itu dalam membangun proses menuju pengetahuan tertinggi itu harus pas begitu. Pas itu maksudnya bagaimana? Pas itu kita harus mengerti tentang diri kita. Pas itu maksudnya adalah kita perlu juga tahu kebutuhan kita. Pas itu maksudnya juga adalah secara ghayatul ghayah, ujung dari ujung proses pencarian ilmu, proses menuju pengetahuan itu adalah bahwa kita ini yang terdiri dari 4 elemen tadi, keseluruhannya harus menuju ke tauhid. Menuju kepada ketauhidan, menuju kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu dia tidak ingin diduakan. Dan Allah itu tidak ingin diingkari. Karena itu, kenapa tadi segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan tertinggi itu berkaitan dengan tauhid. Karena kalau orang yang kafir itu mesti menolak. Orang yang musyrik itu menduakan. Artinya, kalau orang kafir itu sudah pasti menolak apa? Menolak sesuatu yang benar. Kafir di sini saya tidak ingin masuk kepada ruang-ruang identitasnya ya. Meskipun itu pasti berkaitan dengan identitas. Tapi kafir yang di sini adalah lebih ke karakter yang ingin saya maksudkan. Orang muslim, orang mukmin,
dia memiliki kecerdasan intelektual tadi. Tapi pada saat yang sama, dia tidak bertauhid dalam pengertian sebagai puncak pengetahuan tertinggi, maka apa yang terjadi padanya? Dia juga melakukan penolakan-penolakan. Paling tidak dari sisi ibadahnya atau tindakannya atau akhlaknya. Seperti tadi yang saya katakan di contoh itu. Ketika orang sudah berdoa, banyak sekali yang dia doakan, dia mintakan kepada Allah SWT, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Karena dia tidak bertauhid, karena dia itu kemudian ada pengingkarannya, maka dia apa? Wah, ini Allah ini mesti nggak adil nih, Allah mesti nggak adil. Jadi ada protesnya seperti itu, ada penolakan-penolakan seperti itu. Padahal apa? Padahal dalam ketauhidan itu pasti ada penerimaan. Berbeda dengan kekafiran dan kemusyrikan. Dalam kemusyrikan ada penolakan, dan dalam kekafiran ada penolakan, dan dalam kemusyrikan ada upaya mengkhianati. Nah, di sini maka kemudian orang yang ingin mencapai puncak pengetahuan tertinggi, dia harus berusaha membangun tauhid. Dia harus bertauhid yang sebenar-benar tauhid. Nah, sebenarnya tauhid itu kayak mana sih sebenarnya? Di samping tadi sudah saya jelaskan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sederhananya tauhid itu begini aslinya. Kita menganggap diri kita tidak sempurna, gitu aja sudah. Itu sudah bertauhid kita. Tapi ketidaksempurnaan kita itu, jangan kemudian mengatakan atau dikatakan, dikaitkan sama Allah, Allah ini gak adil nih. Masa orang yang biasa-biasa begitu saja dikasih posisi yang begitu sama Allah. Saya yang sudah begini-begini, berdoanya Masya Allah, ininya Masya Allah, ininya Masya Allah, kok nggak dikasih apa-apa sama Allah? Nggak dikasih posisi apa-apa sama Allah. Nah, ini kita mengaku tidak sempurna, tapi kemudian ngece Allah. Tidak bertasbih kita sama Allah. Nah, ini juga nggak bertauhid namanya. Nah, bagaimana kalau supaya dalam konteks tauhid, supaya dalam konteks pengetahuan tertinggi tadi, yaitu kita memang mengakui bahwa kita itu tidak sempurna. Dalam ketidaksempurnaan kita, kita memang sejatinya harus mengakui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha sempurna. Tidak ada zat yang lain yang maha sempurna kecuali Allah. Termasuk kita itu tidak sempurna. Nah, jadi dengan pengakuan itu kita kemudian tidak ada kesombongan. Justru adalah ketawaduan, kerendah hatian. Nah, kemudian yang kedua, ketidaksempurnaan kita itu kita kaitkan dengan apa? Dengan kemahasempurnaan Allah dalam pengertian bahwa Allah itu memberikan ketidaksempurnaan kepada kita supaya kita mengisi ruang-ruang kesempurnaan orang lain. Atau orang lain mengisi kesempurnaannya yang dimilikinya dengan kita. Artinya seperti dalam berinteraksi dengan hamba-hamba Allah lainnya. Supaya kita tidak sombong, justru tawadhu adalah lihat diri kita. Bahwa diri kita itu tidak sempurna. Ketahuilah diri kita. Karena tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketahuilah diri kita. Bahwa diri kita itu memang tidak sempurna. Lalu kita belajar kesempurnaan dari orang lain. Oh iya, dia begini. Saya tak belajar kesempurnaan. Tapi kemudian, jangan seperti yang pertama tadi. Karena kita tidak sempurna, orang lain seperti lebih sempurna daripada kita. Lalu kita katakan sama Allah, Allah tidak adil. Allah ini tidak benar nih memberikan kesempurnaan sama dia. Padahal saya lebih sempurna dibanding orang itu dan seterusnya. Tidak. Tapi justru kita belajar kesempurnaan dari orang lain. Sehingga dalam berinteraksi dengan orang lain itu, kita menjadi nyaman. Atau misalnya begini, kita tidak sempurna, orang lain juga, karena orang lain itu asumsinya hanya Allah yang maha sempurna, orang lain tidak sempurna. Nah, dalam interaksi dengan orang lain, supaya menjadi kesempurnaan yang sebagai bentuk refleksi tauhid, yaitu menyempurnakan Allah, kita justru jangan mengejek ketidaksempurnaan orang. Tapi justru apa? Mari kita mengisi ketidaksempurnaan orang dengan
sedikit hal yang mungkin kita punya, lalu kemudian ketidaksempurnaan orang itu menjadi terisi dengan satu hal yang kita miliki, sehingga apa? Terjadi klop. Yang tidak benar kan kalau kemudian kita tidak sempurna, orang lain tidak sempurna, kemudian kita ejek, lalu kita rendahkan. Nah, yang terjadi kemudian disharmoni. Jadi tauhid itu sama seperti kesempurnaan yang tercipta karena orang itu menyempurnakan Allah, dan dalam ketidaksempurnaan orang itu tidak mengejek orang lain yang mungkin tidak sempurna juga. Dan kemudian yang ketiga adalah kita mengisi ketidaksempurnaan orang lain dengan sesuatu yang mungkin kita punya, lalu kemudian kita isi sehingga lalu menjadi sempurna juga lah orang lain itu. Nah, sama seperti mungkin musik jazz. Musik jazz itu orang boleh berimprovisasi kan. Orang boleh berinovasi apapun dari beat-beat musiknya. Berimprovisasi dengan not-not yang ada. Tapi ingat, jangan mendahului ketukan. Dan juga harap diingat, jangan pindah kunci. Pindah grip kunci. Dan juga jangan kemudian kalau yang satu itu suaranya tinggi, isi dengan yang rendah. Gitu. Jangan tinggi kemudian diisi tinggi, itu nggak pas. Jadi ada kepasan. Jadi kita itu mengetahui diri kita lalu mengetahui orang lain. Oh, saya harus mengisinya begini, saya harus mengisinya. Nah, itulah bentuk refleksi tauhid yang sejati. Dan kita akan mencapai rahasia puncak pengetahuan tertinggi ketika kita masuk dalam ruang-ruang tauhid seperti ini. Kenapa? Karena tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia benar telah mengetahui Tuhan. Dan refleksinya adalah ana Ahmad bila mim wa ana Arab bila ain. Saya adalah Ahmad yang tanpa mim berarti ahad, dan saya Arab tanpa ain berarti Rabb. Itu artinya maksudnya adalah di dalam diri kita itu ada refleksi ilahiyah. Dan karena itu kita sebagai manusia, anak Ahmad manusia, anak Arab manusia. Sebagai manusia kita tidak boleh menyimpang, menyeleweng, menyalahi keilahian kita, kerobbaniahan kita. Kita tidak boleh menyimpang dari tradisi tauhid. Kita tidak boleh menyimpang dari tradisi robbani. Kita tidak boleh menyimpang dari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT, terutama berupa tauhid. Kenapa? Karena manusia itu ana Ahmad bila mim. Kita manusia yang mungkin bernama Ahmad, bila mim itu artinya ahad. Kemudian ana Arab bila ain, saya orang Arab manusia tanpa ain, yaitu Rabb. Jadi di dalam diri kita ada nilai ilahiyah, ahadiyah, nilai rabbaniyah, sehingga tanggung jawab kita adalah bagaimana kita tidak menyimpang dari proses-proses menuju tauhid. Tapi sekali lagi memang tauhid itu bukan sekali jadi. Dia ada prosesnya. Nah, prosesnya itu, pertanyaan berikutnya bagaimana cara mencapai pengetahuan tertinggi. Kalau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah di halaman 382 ini bab ke-46 tentang babnya itu tentang pengetahuan mengenai ilmu yang sedikit dan bagaimana orang-orang soleh mencapai. Kata beliau, cara mencapainya ada dua. Satu dengan jalan takwa. Yang kedua adalah dengan jalan mujahadah. Nah, jalan takwa itu gimana? Jalan takwa itu sejatinya adalah kalau refleksi zahirnya seperti di surah Ali Imran 133.
134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inti dari takwa di sini adalah kita itu harus betul-betul pemurah hatinya dalam kondisi apapun. Kemudian mencegah kemarahan, suka memaafkan, kemudian kita berbuat yang terbaik. Karena apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat yang terbaik. Nah, kalau Ibnu Arabi menyebutkan itu dengan kata kunci takwa sama dengan konsistensi untuk berlaku yang terbaik. Konsistensi untuk berlaku yang terbaik. Yang refleksi beliau katakan begini. Seperti mungkin pernah saya sampaikan juga, dalam proses takwa itu seorang hamba seperti mengetuk pintu Baitullah. Ketuk. Dan jangan cuman salam 3 kali. Kemudian merasa cukup. Udah nggak dibuka, pergi. Nah, dalam takwa itu karena kita harus konsisten dalam melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Lakukan mengetuk pintu Allah dengan perbuatan zahir, perbuatan batin. Kita memperbanyak amaliyah ibadah. Kita memperbanyak untuk tidak menyakiti orang. Untuk amar ma'ruf, tapi kemudian nahi munkar juga. Nahi munkar untuk diri sendiri. Jangan cuma nahi munkar untuk orang lain. Mengkritisi orang lain, oke. Menasihati orang lain, oke. Tapi juga nasihati diri sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan plus kita mengetuk pintu Allah dengan mujahadah batiniyah, yaitu kita menjaga hati kita untuk tidak berprasangka, untuk selalu berbuat baik. Nah, itulah takwa. Jadi cara mencapai pengetahuan tertinggi itu adalah dengan takwa. Nah, takwa yaitu konsisten berbuat yang terbaik. Nah, kemudian juga dengan mujahadah. Mujahadah itu ada 2. Mujahadah lahiriah, mujahadah batiniyah. Mujahadah zahiriyah, mujahadah batiniyah. Mujahadah zahiriyah itu gimana? Mujahadah zahiriyah itu melakukan sesuatu yang terbaik yang tampak. Yang tampak, sholat tepat waktu, sholat yang tidak hanya wajib tapi yang sunnah-sunnah juga, berinfak dan lain semacamnya, dikerjakan dengan yang terbaik. Kemudian mujahadah batiniyah. Batiniyah itu hati kita jaga. Nah, dari ruh itu juga banyak berkaitan dengan hati. Kalau kita mampu menetralisir hati kita yang bolak-balik, namanya disebut qalb, dan lebih memasukkan ruh ke dalam hati kita, maka hati kita menjadi netral. Jadi netral. Ketika bahagia biasa saja, ketika sedih juga biasa saja. Karena apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Karena para aulia Allah itu biasanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada ketakutan pada dirinya dan tidak ada kesedihan pada dirinya. Jadi netral. Dan itulah maka kemudian ada diupayakan mujahadah, kata Ibnu Arabi, mujahadah batiniyah, bagaimana hati kita itu memancar nur, bagaimana dari hati kita itu memancar ruh, memancar karakter Rabbani dan karakter ilahiyah. Nah, sehingga kemudian yang muncul dari wajah kita adalah wajah-wajah senyuman, wajah-wajah bercahaya, wajah-wajah bukan emosi, wajah-wajah yang secara spiritual hebat. Nah, sehingga kemudian kita dapat memiliki kecerdasan holistik, kecerdasan komprehensif, plus uswah yang dalam bingkai tauhid tadi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penyampaian dari Ustaz Fit
Rekan-rekan jika ingin bertanya, silakan bisa melalui media chat atau bisa raise hand. Artinya nanti kalau raise hand ingin menyampaikan sendiri, dipersilahkan. Ya, oke. Ustadz, ada beberapa yang memang yang Ustadz sampaikan itu seringkali memang kita alami ya Ustadz ya. Jadi termasuk permasalahan tadi ada doa, doa yang kita kabulkan, kita menilai ibadah kita udah cukup baik, bahkan bisa membandingkan dengan ibadah orang lain. Eh, jadi memang positifnya ya kita harus husnuzon gitu ya Ustaz ya terhadap Betul. semua keputusan Allah karena memang bisa jadi menurut kita baik belum tentu itu tidak mungkin menurut kita itu tidak baik, tapi menurut sebenarnya Allah pasti berkehendak atau berkeinginan dengan tujuan justru itu adalah keputusan yang terbaik. Terus ada. Jadi memang Betul. itulah kadang antara keinginan dan kemauan itu nggak sinkron gitu. Maksudnya doanya begini, kok yang diwujudkan begini gitu. Benar-benar. Kira-kira Ustaz, bagaimana cara kita bisa menghilangkan, maksudnya bisa tetap konsisten untuk bisa tidak bersuuzon artinya dengan cara-caranya biar kiat-kiatnya agar ibadah kita pun tetap bisa konstan gitu. Apa tidak melihat sebuah kepesimisan atas bagian dari cara-cara kita berdoa dan beribadah itu Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, ya jadi bagaimana kita supaya terhindar dari husnudzon dan bagaimana cara kita menghindarinya. Memang kalau para sufi itu memberikan pelajaran, memberikan ajaran kepada kita bagaimana caranya kita itu dijauhkan dari prasangka. Itu memulai dari diri sendiri. Jadi renungkan diri sendiri itu. Bahwa diri sendiri itu lemah. Dihadapkan dengan Allah masih sangat lemah. Memang seperti negatif ya, seperti negatif. Wah, kita ini lemah, kita ini. Tapi itu kalau dikaitkan sama Allah itu menjadi energi. Jadi renungkan diri kita sendiri, hayati diri kita sendiri, bahkan kemudian ketika berkaitan tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah kan ada kisah sufi begini. Ada seorang sufi itu pergi ke pasar, kemudian dia membeli buah jeruk. Nah, dia beli buah jeruk, ya kira-kira 1 keranjang begitulah, 1 keranjang, kemudian dibawa pulang. Pas dibawa pulang, ini kebiasaan para sufi ini bilang sama istrinya, tolong sebagian diberikan kepada tetangga-tetangga, ada sebagian yang kita makan sendiri. Nah, kemudian sudah nih, berikan kepada tetangga, lalu ada omongan nih, tetangga nih kan, omongan. Wah, ini kok ternyata jeruknya kecut, katanya. Jeruknya kecut. Maka istrinya kemudian ini sedikit protes sama ininya, sama suaminya. Protes sama suaminya, itu kok yang kamu beli itu kok kecut. Yang kamu beli kecut. Terus sampai nggak tahan dengan yang diobrolin sama tetangganya, maka istrinya ini semakin protes sama suaminya. Nah, lalu suaminya mengatakan begini, ya saya sebenarnya membeli aja gitu. Pertama, niat saya membeli tadi adalah yang jual itu orang sepuh. Orang sudah lumayan tua. Orangnya sudah lumayan tua gitu. Jadi saya kasihan sekali melihat orang itu karena hanya laku sedikit sepertinya gitu. Dan saya niatkan kepada Allah SWT, ya Allah, saya ingin membeli
lumayanlah satu keranjang, mudah-mudahan menjadi wasilah barokah dan wasilah rizki untuk orang yang jualan itu. Lalu dibawa pulang, dan saya tidak pernah merasakan dulu, mencicipi dulu waktu beli itu. Ini lalu kita kan perlu berbaik dan bersikap baik dengan tetangga, maka kita perlu memberikan hadiah, memberikan sedekah kepada tetangga-tetangga kita. Nah itulah, karena kita beli lumayan banyak, dibagi. Nah, sekarang saya tanya ke istrinya itu, kamu itu terhadap jeruk tadi, kamu bilang kecut, itu kamu sebenarnya menghina penjualnya, menghina yang beli, kemudian menghina jeruknya, atau menghina penciptanya, gitu. Seperti itu. Nah, kalau si istri ini memahami betapa misalnya suaminya itu membeli tadi itu, membelinya itu bukan karena pingin milih yang kecut dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain, yang dibagikan itu yang kecut gitu. Kalau tidak berprasangka seperti itu, tapi dia tanya dulu, oh ternyata memang belinya itu Masya Allah, mulia sekali cara membelinya, bahwa membelinya itu adalah karena benar-benar kasihan sama orang itu, belum ada yang beli lalu dibeli. Kemudian niat membagi kepada tetangga itu sudah Masya Allah, itu niat baik gitu. Nah tetangganya juga harusnya sudah diterima, Alhamdulillah terima kasih gitu. Toh jeruk itu kalaupun kecut, itu mesti ada manfaatnya gitu. Bisa dibuat wedang jeruk gitu kan. Dicampur jahe jadi jahe jeruk dan seterusnya gitu. Jadi sejatinya kalau kita menghayati betul pada diri kita, bahwa segala hal yang diberikan kepada kita itu mesti ada hikmah dan manfaatnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Maka kenapa perlu husnudzon? Kenapa kita perlu berprasangka baik? Jadi prasangka pun itu ada yang baik. Kenapa perlu berprasangka baik? Meskipun prasangka baik itu belum menjadi ilmu. Nah prasangka itu awalan, masih asumsi. Nah kenapa? Karena prasangka baik sama prasangka buruk itu pintu masuk kepada ilmu dan tindakan. Dan supaya kita itu, kata para sufi ini, supaya kita itu benar-benar terhindar dari su'udzon, berubah menjadi husnudzon, maka ketika kita menghadapi sesuatu kejadian, katakan kepada diri kita, langsung refleksikan pada diri kita. Insya Allah ini ada manfaatnya untuk kita. Nah, langsung dibegitukan. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika, ini cerita masyhur yang meskipun katanya hadisnya itu tidak mutasal kepada Rasulullah SAW, yang kisah Rasulullah memberi makan orang buta tua di pasar Madinah itu. Ini kan orang membangun dengan prasangka terus. Prasangka yang buruk terus tentang Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah kemudian memberikan sesuatu yang hebat untuk orang ini, yaitu memberikan makan justru dengan terbaik dan seterusnya. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, orang ini merasa kehilangan. Lalu Abu Bakar yang menggantinya beda sama Rasulullah. Ketika Rasulullah yang memberikan makan orang ini. Karena Rasulullah biasanya diperhalus dulu, lalu disuapkan ke orang ini. Karena orang ini sudah sepuh, jadi giginya sudah tanggal-tanggal begitu. Nah, maka kemudian Abu Bakar orang ini menikmati suapan Rasulullah. Tapi Abu Bakar langsung dikasih. Beda nih. Tapi orang ini bertanya, kamu pasti bukan orang itu. Saya orang ini. Terus sampai kemudian akhirnya Abu Bakar mengaku bahwa sebenarnya yang menyuapi kamu itu adalah Muhammad Rasulullah yang kamu caci maki setiap hari. Nah, Rasulullah tidak pernah berprasangka sama orang. Nah, kita berusaha memang ya Rasulullah sudah maksum ya. Rasulullah itu terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Nah, kita paling nggak berusaha apa? Setiap ada sesuatu yang muncul depan kita refleksikan pada diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang ada pada diri kita itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita.
Karena kan di Al-Quran juga disebutkan sesuatu yang mungkin buruk itu belum tentu buruk untuk kita. Dan sesuatu yang baik belum tentu baik untuk kita. Gitu. Jadi gimana? Ya sudah husnudzan aja sama Allah SWT. Kita husnudzan aja. Nah, karena dalam husnudzan sendiri akan menjadi kebaikan. Karena Allah itu berada dalam sangkaan hambanya. Kalau sangkaannya baik, maka insya Allah baik. Sangkaannya buruk, maka buruk. Maka negative thinking, kalau kata psikologi itu kan, akan menghantarkan kepada tindakan-tindakan yang buruk berikutnya. Nah, sementara kalau positive thinking itu insya Allah akan membuka keberkahan, kebaikan pada tindakan-tindakan berikutnya. Begitu Kang Deddy. Auranya negatif gitu Ustadz ya. Kalau udah suzon sama orang kayaknya apapun nggak ada yang benar gitu. Itu dia. Jangan-jangan kalau sudah kita pun melihat orang lain bernapas pun salah mulu gitu. Alhamdulillah. Atau malah iya betul. Iya, itu ada pertanyaan Ustadz dari Teh Mira. Assalamualaikum Ustadz. Untuk meraih kesuksesan sejati, apakah dilihat dari keimanan dan ketakwaannya, dan dapatkah kadar keimanan diukur? Jazakallah khair Ustadz. Baik. Ada yang menarik itu dari definisi sukses ya. Definisi sukses. Pertama dari surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Cuman diartikan beruntung itu kalau di terjemahan Kemenak diartikan beruntung. Aflah itu juga bisa berarti sukses. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses orang yang beriman itu. Apa ciri pertamanya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam salatnya itu khusyuk. Jadi di situ ada keimanan, ada penghambaan, ada ketadarruan, ada penyerahan diri kepada Allah SWT. Jadi iman Islam, ya memang betul. Tapi kira-kira sukses yang pertama itu kok dinilai sholat ya? Kok enggak? Alladzina fi amwalihim katsir gitu misalnya. Mereka yang hartanya banyak gitu misalnya. Alladzina fi mansibihim kabir gitu. Orang yang mendapatkan posisi besar gitu, posisi tinggi. Kenapa enggak begitu? Tapi Al-Quran bilangnya qad aflahal mu'minun, sungguh sukses. Pakai qad lagi, itu takkid itu betul-betul penegasan. Sungguh benar-benar sukses orang yang beriman. Nah, memang syaratnya iman dulu. Nah, tapi yang dinilai pertama, rumusan pertama sukses, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya itu khusyuk. Kira-kira kalau banyak utang, terus utangnya itu utang yang nggak bener gitu, sholatnya bisa khusyuk nggak Kang Deddy? Susah khusyuknya itu. Kalau kita banyak masalahnya itu kita bikin-bikin sendiri dengan cara misalnya berbuat salah sama orang. Kira-kira kita khusyuk nggak sholatnya? Nggak tenang kita sholatnya. Kalau kita misalnya punya jabatan kita hasil sogoan, hasil korupsi, hasil kong kali kong dengan orang gitu, kita kira kita sholatnya khusyuk enggak? Enggak khusyuk. Jadi seluruh posisi-posisi, seluruh harta benda, segala macam yang kita capai, kita peroleh, kalau enggak benar, tidak disertai dengan ketauhidan kepada Allah, membuat sholat kita enggak khusyuk. Maka rumusan ini sudah komprehensif sekali nih. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Komprehensif sekali. Berarti memang orang yang sholatnya itu khusyuk, dia itu tidak masalah. Dia tidak punya masalah. Gitu. Dia tidak memiliki persoalan-persoalan pribadi ataupun persoalan-persoalan yang ruhani. Karena itu sholatnya khusyuk. Orang berbisnis, seperti ketua STIMIK kita kan, berbisnis, juga kemudian membangun, Masya Allah, gathering, public discussions, mengundang kita semua. Itu luar biasa. Gitu. Nah, kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak suka apa? Suka melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi dia terhadap sesuatu yang sia-sia itu mu'ridun, dia itu hindari.
Ya, memang sukses akhirnya karena dia mampu melakukan manajemen waktu. Salah satu kunci sukses itu manajemen waktu. Maka setelah dia membangun citra diri yang hebat, dia melakukan manajemen waktu yang hebat, maka dia kemudian menjadi sukses, kaya raya, lahir batin. Tapi kaya itu belum menjadi pilar sukses. Kalau tidak disertai apa tadi? Iman, keislaman, dan manajemen waktu. Karena apa? Karena kemudian orang berharta benda banyak, belum tentu apa? Seperti sukses di ayat yang keempat. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Yaitu mereka yang benar-benar terhadap hartanya itu berinfak dia. Terhadap harta bendanya berinfak. Nah, artinya kalau orang betul-betul ada keimanan, kepasrahan kepada Allah, terhadap rizki yang diberikan Allah kepada kita, itu dia pasti memberikan kepada orang lain, berbagi untuk orang lain. Loh, rizki kita itu ya, itu pasti dari Allah gitu. Itu harus kita yakini. Karena ada orang itu, ngapain saya berinfak? Saya cari pakai kaki saya sendiri, tangan saya sendiri, pikiran saya sendiri. Ngapain saya berinfak? Nggak perlu saya berinfak. Coba. Dia itu punya mulut itu kira-kira siapa yang menciptakan? Punya telinga siapa yang kira-kira menciptakan? Punya pikiran siapa yang dia menciptakan? Punya tubuh sempurna siapa yang menciptakan? Nah, kita harus mengakui bahwa itu Allah SWT yang menciptakan. Ada orang yang mendapatkan rizki dari Allah itu dari lisannya. Maka mungkin mubaligh, mungkin dosen, mungkin mentor, mungkin motivator. Itu mendapatkan rizki dari Allah itu dari lisannya. Ada orang mungkin mendapatkan rizki dari Allah dari tangannya. Orang yang menulis, orang yang membuat khat kaligrafi, dan lain semacamnya. Nah, kemudian ada orang yang mungkin dari kakinya, sepak bola itu, Masya Allah. Sepak bola itu. Iya kan? Kalau kita nonton sepak bola itu, Masya Allah, itu seminggu berapa itu gaji mereka itu? Untuk beli bakso banjir itu kota kecil. Iya kan? Jadi, Masya Allah. Jadi nggak mungkin orang itu mendapatkan rizki tanpa wasilah-wasilah apa yang sudah diciptakan Allah untuk kita. Nah, kemudian walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan juga orang yang menjaga martabatnya, menjaga kemaluannya, menjaga dirinya untuk betul-betul tetap berada dalam kesucian diri. Nah, itulah kesuksesan. Nah, orang kalau sudah seperti ini, itu insya Allah pintu rizki terbuka. Kita kan nyaman tuh berinteraksi, berbagi rizki dengan orang yang gimana ya, tidak nyinyir gitu, atau tidak selalu negatif thinking, berprasangka buruk terus. Gitu. Kita berdiskusi sama orang yang pikirannya positif terus itu enak. Gitu. Sehingga kemudian itulah maka menjadi pintu sukses bagi orang itu. Nah, jadi bagaimana kita meraih kesuksesan sejati? Jadi ada dua tuh. Kita mempertebal iman kita lewat amaliyah positif dan mencegah dari amaliyah negatif. Kemudian pasrahkan diri kita kepada Allah, lalu merenunglah masuk ke dalam diri kita. Jadi kayak self esteem, self understanding gitu, pemahaman berdiri kita sendiri, lalu kemudian apa yang bisa saya berikan untuk sekitar saya, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat saya, apa yang bisa. Jadi prinsipnya kemudian bagaimana saya bermanfaat. Nah, insya Allah dengan niat lillahi ta'ala tadi basisnya tetap harus tauhid dari karena iman dan Islam, tauhid, maka insya Allah itu akan menjadi pembuka kesuksesan sejati bagi seseorang. Begitu kira-kira Kang Deddy. Ya, Ustaz. Ini juga memang saya pernah dengar Ustaz. Saya nggak tahu benar atau enggak. Jadi apa yang membawa seseorang itu
ke surga atau bisa diterima amalannya tergantung amalan terakhirnya, Ustaz. Ya, begitu ya, Ustaz ya kalau nggak salah. Jadi itu yang membuat kita untuk jangan mengukur ibadah kita yang lalu-lalu. Jadi lebih fokus kepada untuk memperbaiki ibadah kita gitu. Ya begitu, Ustaz ya kalau nggak salah bahasanya itu begitu. Ya. Ya, kalau di hadits Arba'in Nawawi itu kan ada kisah itu ya. Kisahnya ada orang yang Masya Allah di awal-awal amaliyahnya baik gitu. Di ujung su'ul khatimah, ya masuk neraka dia. Ada orang yang Masya Allah amaliyahnya buruk, di ujung dia melakukan pertobatan, nah terhapuslah dosa sebelum-sebelumnya, masuk surga dia. Ada yang begitu. Nah, karena itu memang karena ada prinsip seperti itu, ada penjelasan dari Ibnu Athaillah Sakandari itu, bahwa al-i'timad bil amal itu. Jadi kita menyandarkan diri kita kepada amaliyah kita. Tidak kemudian menyandarkan nasib kita sama Allah Subhanahu wa taala, terutama nasib kita di akhirat nanti sama Allah taala. Kita kemudian berbangga-bangga dengan amaliyah kita. Nah, itu justru mengurangi porsi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, maka yang terbaik adalah ya sudah, lakukan yang terbaik terus-menerus. Lakukan yang terbaik terus-menerus. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang fima ma'nahunya itu di ujung begini. Ada satu contoh yang baik sekali. Orang yang bisa mendapatkan derajat pengetahuan tertinggi adalah orang yang selalu menjaga kebaikan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan sesuatu yang terbaik dan menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dilarang secara terbaik juga. Nah, di situ diibaratkan di hadits itu, dari sholat menuju sholat berikutnya, dia menjaga dirinya dari sesuatu yang dilarang dan melakukan yang diperintahkan dengan yang terbaik. Misalnya dari sholat subuh menuju duhur, ini diisi dengan yang baik. Dia berusaha betul untuk tidak melakukan yang dilarang. Kemudian begitu pula dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Dia melakukan yang terbaik terus. Maka itu akan menjadi rahmat baginya. Nah, melakukan yang terbaik itu ada prinsipnya. Lillah tadi prinsipnya. Makanya tauhid itu betul-betul pengetahuan tertinggi. Gak ada pengetahuan tertinggi lain selain tauhid. Itu pengetahuan tertinggi. Orang mungkin dia mendapatkan pengetahuan pengetahuan ini itu, tapi kemudian dia tidak bertauhid kepada Allah, gak ada manfaatnya itu. Gak ada manfaatnya. Nah, tauhid itu menjadi citra diri pengetahuan seseorang. Karena dia adalah puncak pengetahuan tertinggi yang diberikan Allah kepada kita semua. Begitu kira-kira Kang Dede. Ini terkait juga dengan pertanyaan dari Mas Adit nih. Pak Kiai, sejak kecil kita sudah tahu kalimat tauhid. Namun bagaimanakah menjadikan pengetahuan tertinggi ini dapat menghantarkan kita kepada puncak keberhasilan? Ya, ini pertanyaan yang dalam ini. Jadi gimana kita sudah tahu kita bertauhid. Makanya memang begini, tauhid itu tadi gini, diri kita ini terdiri dari tubuh jasmani, kemudian nafas jiwa kita, lalu akal dan roh. Selama ini kita bertauhid itu hanya lisan. Mungkin ya, hanya lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah bagus sebenarnya. Maksudnya orang bertauhid itu memang syarat. Syaratnya harus yakni iqrarun bil lisan, dilisankan la ilaha illallah. Nah, kemudian dibangun menjadi kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa gimana? Contoh tadi kesadaran jiwa lewat tubuh kita misalnya. Contoh, kita ini ketika membaca tauhid, membaca kalimat tauhid, terutama yang la ilaha illallah, itu hanya lisan loh yang bergerak, lidah kita loh yang bergerak. Ya kan? Bibir kita nggak ketemu.
Gigi kita juga nggak ketemu. La ilaha illallah. Nggak ketemu tuh. Nggak kek gitu. Yang bergerak cuma lisan kita dengan langit-langit. La ilaha illallah. Maka artinya apa? Kalau kita hayati betul. Dengan menyadari bahwa lisan pun itu harus bertauhid. Lisan kita saja harus, pikiran pun harus bertauhid. Gitu. Tubuh kita harus bertauhid. Karena apa? Karena nanti ketika kita naza, ketika kita sakaratul maut, ketika ruh kita dicabut oleh Allah SWT dari tubuh kita, yang menyelamatkan itu cuman lisan kita ini. Maka kalau orang tidak terbiasa menyadari kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia tidak akan mengalami sukses sejati, tidak akan mengalami husnul khatimah, tidak mengalami penghambaan betul kepada Allah SWT. Nah, itu baru dari tubuh dan jiwa kita. Bagaimana dengan pikiran? Pikiran ini kan pengetahuan ya. Dia dasar pengetahuan. Salah satu sumber pengetahuan. Karena pengetahuan itu bisa dari indera kita, dari akal kita, dari pikiran kita, dari rasio kita, kemudian mungkin dari hati kita, dari intuisi kita. Pikiran ini salah satu dari sumber pengetahuan. Bagaimana dia harus bertauhid? Karena dalam pikiran itu, orang kalau nggak bertauhid, dia jatuh-jatuhnya itu pada penolakan, pada kekafiran. Contoh begini. Kita itu mengetahui sesuatu kan paling tidak dari kalimat. Dari kalimat. Kalau orang misalnya hanya mengakui bahwa sumber pengetahuan itu bersifat indrawi, berdasarkan pengalaman, maka kalimat yang terbangun adalah kalimat yang sesuai dengan pengalaman saja, yang bersifat material saja, atau yang bersifat sesuatu yang diketahui oleh indera kita saja. Padahal apa? Objek pengetahuan itu bisa saja tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala sebagai objek pengetahuan, malaikat, jin sebagai objek pengetahuan, roh kita sendiri sebagai objek pengetahuan, pikiran kita sendiri sebagai objek pengetahuan. Itu enggak ketahuan. Lalu kita membangun kalimat atau kesimpulan misalnya seperti kalangan positivisme logis ya, kalau dalam filsafat itu. Positivisme logis itu menolak lafal-lafal yang tidak material atau lafal-lafal yang sifatnya metafisik itu ditolak. Maka kalau ada kalimat Tuhan itu maha benar, itu ditolak. Kenapa? Karena Tuhan itu metafisik. Jadi gimana dong yang diterima? Yang diterima adalah kalau bisa dibuktikan secara empiris, secara observatif, validitasnya bisa dibuktikan, baru itu bisa disebut ilmu pengetahuan. Nah ini kan bisa saja pikiran kemudian melakukan penolakan terhadap sesuatu yang bersifat metafisik. Termasuk tauhid tadi, kalau tauhid sebagai puncak pengetahuan tertinggi, dengan asumsi ini, maka kemudian menolak. Nah, karena itu tauhid memang harus benar-benar dihayati sebagai satu kesatuan dengan diri kita. Sehingga kita mengalami kesuksesan sejati tadi. Nah, caranya tadi tauhid tidak dihayati sebagai lisan saja, meskipun itu lisan pintu masuk untuk menuju tauhid, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan kita harus bertauhid. Sesuatu kita lakukan lillahi ta'ala. Suatu banyak hal kita lakukan untuk Allah SWT dan seterusnya. Nah, dengan begitu kemudian kita punya sandaran Allah. Gimana kalau kita punya sandaran Allah? Allah itu maha, kita menyandarkan sesuatu kepadanya. Allahus Somad kan? Allah itu maha penyandar. Jadi Allah itu maha, zat yang maha disandari. Jadi bukan penyandar, maha disandari. Jadi Allah itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Nah, kalau kita punya sandaran seperti itu kan enak sekali. Gitu. Bukan sandaran yang membuat kita kecewa. Kita menyandarkan diri pada manusia, pasti ada kecewanya. Menyandarkan diri pada jabatan, pada atasan, ada kecewanya. Nah, kita sandarkan aja diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira Kang Deddy, Mas Adit. Ya.
berikut sudah disampaikan oleh Ustadz Fit. Mudah-mudahan jawabannya bisa mewakili pertanyaan atau eh, apa kekurangan atau ketidaktahuan yang kita ingin ketahui terkait dengan tauhid, yang materinya tauhid ya Ustadz ya, lebih dalam tentang Ya, tauhid. Saya sebenarnya waktu sih sudah habis Ustadz, tapi ada satu pertanyaan Ustadz. Penasaran baik. aja buat kami yang sedang memiliki anak nih. Artinya penanaman ketauhidan itu kan sudah harus ada dari sejak bayi, sejak kecil. Betul. Ya, cuma bagaimana juga cara cara penyampaian, maksudnya cara menyampaikan kepada anak-anak itu kan pasti berbeda dengan cara kita menyampaikan kepada orang dewasa. Punya kiat nggak nih Ustadz? Ya, artinya bagaimana cara kita menanamkan ketauhidan itu. Karena tadi pertanyaan Mas Adit kan kita kalau lafaznya dari kecil udah tahu, udah biasa. Biasanya masuk masuk kelas atau masuk apa itu selalu diminta dihafalkan gitu Alhamdulillah. saja. Ya, Ya. tapi bagaimana cara kita menanamkan uh, ketauhidan itu kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, jadi pada refleksi tindakan lebih banyaknya sih sebenarnya kalau ke anak-anak ya, refleksi tindakan. Jadi misalnya misalnya jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi dengan kata-kata. Contoh misalnya gini, kenapa nggak gini sih? Nah itu pelan-pelan kita mengajarkan apa tuh? Mengajarkan penolakan terhadap takdir. Kan ada kisah bahwa ada seorang anak yang Masya Allah dia itu selalu menang lomba melukis. Nah, nggak tahu gimana pagi itu dia kan mau ikut lomba melukis, agak kesiangan bangunnya. Sehingga kemudian berangkat, buru-buru, khawatir macet kan, nyampailah di tempat, alhamdulillah kok hampir pas pada waktunya. Jadi kurang 5 menit itu sudah, itu lomba dimulai. Nah ternyata kemudian tidak kebawa itu kuas yang biasa dia pakai untuk melukis. Gitu. Nah karena tidak terbiasa dengan yang baru mungkin, karena sudah tidak bawa gitu kan, maka dia beli kan yang baru. Nah, lukis lah. Lukis. Kemudian pengumuman, singkat cerita langsung pengumuman. Nah rupanya sang anak ini yang biasanya juara harapan 1 itu. Sama-sama satunya, tapi juara harapan ya. Bukan 1 lagi, tapi harapan 1. Nah, lalu kemudian perjalanan pulang, ibunya bilang begini, coba tadi itu, kamu bawa alat lukis yang biasa kamu bawa, pasti kamu juara 1. Nah, ini sama kayak tadi, menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Itu menyebabkan orang mengajarkan kepada anaknya untuk tidak mengimani takdir satu. Terus yang kedua, mengajarkan kepada anaknya tidak belajar hikmah dari kejadian. Dan refleksi-refleksi sederhana yang kita lakukan terhadap anak kita itu, kalau ingin terbangun tauhid, sebenarnya bukan diajarkan la ilaha illallah terus gitu. Enak la ilaha itu, ya oke gitu, zikir la ilaha illallah ya. Tapi dalam refleksi keseharian, itu cara memberikan pengertian adalah dengan refleksi-refleksi tindakan. Nah, contoh lain, mungkin anak bertanya, ayah atau ibu, Tuhan itu di mana ya? Itu pertanyaan yang sering muncul kan dari anak-anak itu. Nah, kita bisa mengatakan begini, Tuhan itu tidak di mana-mana, tapi Tuhan itu maha melihat kita. Nah, tujuannya apa? Memang ini agak filosofis ya, tidak di mana-mana itu filosofis. Dia mungkin akan bertanya terus tuh. Tidak di mana-mana berarti nggak bertempat tinggal, nggak punya rumah dong, dan seterusnya gitu kan. Nah, kita bilang saja Allah itu tidak di mana-mana karena rumah Allah itu tidak seperti rumah kita. Allah itu punya rumah, misalnya seperti masjid, itu rumahnya Allah. Baitullah itu.
Baitullah. Oh, berarti Allah tinggalnya di masjid. Bingung lagi kita menjawabnya kan. Nah, maksudnya begini, Nak. Jadi Allah itu memang tidak tinggal di mana-mana. Karena memang Allah itu maha kuasa. Nah, tapi Allah itu yang terpenting kita dilihat oleh Allah. Kamu bisa makan? Bisa ya, gitu. Nah, coba kamu misalnya nggak bisa makan. Kira-kira gimana? Ya nggak enak. Nah, itu yang membuat kamu bisa makan enak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diinikan keseharian aja lah, diinikan keseharian. Jadi jangan dijawab dengan yang filosofis gitu. Nah, kesehariannya, kamu bisa makan, kamu bisa ngelihat, nak bisa. Coba kamu dibutakan sama Allah, Allah nggak bisa, kamu nggak bisa ngelihat dan seterusnya. Jadi refleksi-refleksi keseharian yang sebenarnya tidak hanya untuk anak kecil itu, untuk orang dewasa juga bisa itu. Penyadaran-penyadaran seperti itu, tapi tentu saja dengan pembahasan kalau dengan orang dewasa yang lebih dewasa juga bahasanya. Kalau ke anak kecil ya mungkin sambil bermain-main dan sebagainya. Nah, memang ada juga begini. Tauhid itu tertanam ketika dia masuk ke dalam hati. Maka memang harus diulang-ulang. Maka kalau dalam tarekat, kenapa kita disarankan membaca tauhid, kalimat tahlil setiap hari. Bahkan setiap habis sholat kita disarankan. Kenapa? Karena supaya masuk betul. Kalau kita belajar misalnya, terutama orang yang auditori ya, itu kan harus pakai pendengaran itu. Dia malas bacanya gitu. Nah, maka didengarkan terus aja dengan banyak. Maka kita perlu membaca kalimat tauhid itu agak kencang gitu. Agak kencang. Makanya di tarekat-tarekat itu kencang biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya itu supaya benar-benar telinga juga menyadarinya. Lalu apalagi dihayati dengan pengertian, maka telinga kita masuk ke hati, ke pikiran, ucapan-ucapan tauhid itu, dan lalu kemudian menjadi kesadaran tertinggi dari refleksi pengetahuan tertinggi yang diberikan Allah kepada kita. Itu saja mungkin Kang Deddy. Terima kasih banyak. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktulah juga yang mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kami untuk bisa menyampaikan ilmunya, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan semua ini diberi keberkahan oleh Allah. Dengan kita yang hadir dalam majelis ilmu ini, semua ini bisa bermanfaat. Dan kepada Ustadz Hizbullah Haidir, jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah. Ya, Amin, ya. Bisa Amin. Berkumpul kembali insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah rutinitas kita bisa istiqomah dalam belajar untuk menimba ilmu dari para ustadz-ustadz kita. Silakan Ustadz, jika ada penutup dari Ustadz, kata penutup. Baik, kunci dari pengetahuan tertinggi itu adalah kita menghayati secara pasrah kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu hanya untuk Allah SWT, bukan untuk yang lainnya. Jadi dalam kerja kita, dalam aktivitas kita, dalam iradah keinginan kita, kehendak dan keinginan kita, dan juga dalam seluruh hal yang kita maksudkan, itu harus supaya kita benar-benar mencapai pengetahuan tertinggi dan keselamatan serta kesuksesan yang sejati, itu adalah dengan pilar dan bingkai tauhid itu. Mari kita membangun tradisi bertauhid itu dalam seluruh aktivitas kita, sehingga insya Allah kita selamat di dunia wal akhirah. Amin. Dan Allah yakum, dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih Kang Deddy, Mas Adit, Dr. Abdurrahman, dan seluruh peserta dan pemirsa di Zoominar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sekali lagi Ustaz. Alhamdulillah waktu berakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita akan bisa kembali bertemu di kajian Madrasah Ukhuwah di materi-materi lainnya. Jika ingin kembali menyimak atau menonton kembali kajian-kajian Madrasah Ukhuwah, bisa follow di YouTube Madrasah Ukhuwah, follow dan subscribe agar nanti setiap ada update, insya Allah akan terinformasi.
Sekian kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit. Ya, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. sama-sama.